Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami mau terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau yang terkuat, Engkau yang terhebat Tuhan. Biarlah kami mau terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan kembali, Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Serahkan pada hamba-Nya. Di atas segalanya. Di atas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih buat kesempatan ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Urapan-Mu turun, kuasa-Mu bekerja, dan kami akan mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu dengan hati yang percaya, dengan hati yang penuh ucapan syukur, khususnya buat penyertaan-Mu
jika kami melewati hari-hari kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus baik. Amin. Sampai selamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. 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 Damai sejahtera Allah adalah janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita dan kita terima dengan percaya, dengan penuh ucapan syukur. Meskipun hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak ujian, banyak penderitaan, tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Ya, bagi kita semua, baik jemaat, baik siapapun, ya orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan menderita, Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan yang pasti. Puji Tuhan. Orang-orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, mari kita datang kepada Tuhan, tempat perlindungan kita, kubu keselamatan kita, Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan yang menyertai kita. Puji Tuhan. Sumber pertolongan dalam penderitaan kita adalah dari Tuhan. Sumber pertolongan dalam penderitaan kita adalah dari Tuhan. Saat-saat ini, hari-hari ini, manusia mencari pertolongan. Ya, bukan hanya kita di Indonesia, tapi bangsa-bangsa pada saat mereka dalam penderitaan, kesusahan, tekanan, persoalan hidup, mereka mencari pertolongan. Firman Tuhan katakan pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi ini dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan. Rasul Petrus adalah seorang rasul yang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Bukan seperti saat ini kita menghadapi COVID-19 atau virus corona. Kita masih bisa berada di rumah kita masih bisa menikmati komunitas dengan keluarga kita masih bisa telepon, kita masih bisa nyampaikan sesuatu kepada sahabat, teman, kita bisa bekerja dari rumah meskipun kita tidak masuk kantor. Kita masih menikmati kebebasan, menikmati kehidupan yang layak, kehidupan yang normal. Tapi pada zaman murid-murid Yesus, pada zaman Petrus, mereka mengalami aniaya, penderitaan yang begitu luar biasa. Dan pada saat mereka mengalami itu, kemudian Petrus menulis kepada jemaat kepada kita. Dia mau mengatakan kepada kita bahwa ada sumber pertolongan dalam penderitaan. Pada saat kita mengalami krisis, pada saat kita mengalami persoalan hidup seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa, oleh dunia, oleh kita sampai saat ini. Petrus memberikan kepada kita nasihat, memberikan kepada kita kebenaran yang dia alami. Dia berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia. Allah itu sumber segala kasih karunia. Untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita perlukan. Allah sumber untuk hal-hal itu.
Jadi hari-hari ini kita butuh kesehatan, kita butuh keselamatan, kita butuh perlindungan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh bantuan. Pemerintah kita berusaha sedemikian rupa untuk menolong rakyat kita yang saat ini sedang mengalami penderitaan COVID-19. Pemerintah berusaha memberikan pertolongan, tapi pemerintah tetap terbatas. Pemerintah bukan sumber yang sesungguhnya. Karena seluruh rakyat Indonesia tersebar di pulau-pulau, di kota-kota, di desa, di kampung. Bantuan yang sebesar apapun pasti ada kekurangan, pasti nggak sampai, pasti ada banyak hal. Namun kita butuh sumber pertolongan yang sesungguhnya, yang lebih dari pemerintah, lebih dari manusia. Dan sumber itu adalah Allah. Itu yang dikatakan oleh Petrus dalam kebenaran ini. Allah sumber segala kasih karunia. Yang telah mengaruniakan, yang telah memanggil kita dalam Kristus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan kekuatan bukan hanya sekedar di dunia ini saja. Tapi sampai kita mengalami kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Dia. Di dalam kerajaannya, di dalam surga. Dia akan memberikan kepada kita, Dia akan menolong kita. Dia akan melengkapi kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan mengokohkan kita. Pada saat kita sedang menderita seketika. Itu sebabnya kita jangan sampai tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu putus asa. Tapi biar kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau bertobat. Kita mau merendahkan diri. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan utama dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa menyaksikan, mendengarkan bahwa teman-teman kita yang sakit corona, virus corona, mereka terisolasi, nggak bisa ketemu dengan suami, istri, anak, dengan teman, dengan sahabat. Begitu mereka terisolasi, siapa lagi yang bisa menolong mereka? Uang mereka nggak bisa, sahabat mereka nggak bisa, orang-orang yang mencintai mereka nggak bisa. Mereka terisolir, siapa lagi yang bisa memberi pertolongan? Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita jadikan Yesus sumber pertolongan kita yang utama meskipun ada pertolongan yang lain. Mengapa kita harus menjadikan Yesus sumber pertolongan kita? Hal yang pertama, Ia menawarkan kepada kita bahwa Ia akan bersama-sama dengan kita. Berjalan bersama kita melalui segala kesulitan. Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus menawarkan. Dia menawarkan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi mari kita jadikan Tuhan Yesus sumber utama dalam penderitaan kita, kesulitan kita, krisis kita. Cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu Tuhan. Semua yang kita butuhkan nanti Dia akan cukupkan, Dia akan pelihara, Dia akan tambahkan, Dia akan lindungi kita. Ya, jadi kita jadikan Yesus sumber utama, maka Ia berjalan bersama-sama dengan kita pada saat kita dalam kesulitan. Hal yang kedua, jika kita bersama-sama dengan Dia sebagai sumber utama dalam hidup kita pada saat kita menderita, pada saat kita dalam kesulitan, maka Dia akan hadir dan menjadi jawaban. Yesus jawaban bagi dunia ini.
Yesus jawaban bagi manusia. Yesus jawaban bagi gereja. Yesus jawaban bagi keluarga. Yesus jawaban bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Banyak sekali tawaran dunia saat ini sedang mencari jawaban bagaimana supaya mengatasi virus COVID-19. Dunia mencari jawaban. Tapi mari kita mau kembali ke firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa Yesus adalah jawaban. Tidak ada masalah apapun yang lebih besar dari Tuhan. Dia dapat menyelesaikan, mengatasi semua masalah kita. Yesus lebih besar dari masalah kita. Yesus jawaban untuk setiap persoalan hidup kita. Yesus jawaban bagi dunia ini. Sebab itu mari kita berdoa supaya Yesus memberi jawaban bagaimana mengatasi COVID-19. Yesus pasti memberikan kepada kita jawaban. Dia jawaban bagi dunia ini. Dia jawaban bagi kita menghadapi kesulitan. Saat ini kita mungkin tidak bertanya kepada siapa, karena mungkin kita berada di tempat, di rumah, di lingkungan yang kecil. Kita nggak ada lagi dalam komunitas yang besar. Tapi mari kita belajar, Yesus hadir di keluarga kita. Yesus ada di rumah kita, Yesus ada di tempat pekerjaan kita, Yesus ada bersama kita pada saat kita di jalan. Jika engkau mengalami kesulitan, mengalami persoalan, tanya sama Yesus. Dia pasti memberi jawaban. Hal yang berikutnya, supaya Yesus menjadi tempat utama pada saat kita menghadapi penderitaan. Ia mau supaya kita hidup taat kepadanya. Ia mau supaya kita hidup benar. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang menerima berkat-berkat Tuhan? Orang yang bersih tangan dan hatinya. Dia yang terima berkat dari Tuhan. Saatnya untuk kita belajar. Kita mau hidup benar. Kalau hari-hari kemarin kita hidup tidak takut akan Tuhan, kita hidup sembrono, sembarangan, kita tidak ibadah, kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, maka inilah saatnya kita cari Tuhan bersama keluarga kita, bersama suami, bersama istri, bersama orang tua. Kita semua harus sehati cari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel pada saat mengalami begitu banyak musuh, begitu banyak persoalan yang mereka lakukan, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya, dan kita akan mengalami janji Tuhan. Bagian yang ketiga, kita harus kembali kepada Tuhan. Mungkin selama ini ibadah-ibadah kita abaikan, ya kita tidak taat kepada Tuhan. Membaca firman kita tidak berdoa, kita tidak saling menghargai, saling menghormati, ya tidak ada kesatuan. Inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Kita benarin, kita benahi. Kita mulai bangun mesbah keluarga kita. Gereja itu dimulai dari keluarga. Keluarga benar, gereja benar. Keluarga baik, gereja baik. Keluarga kuat, gereja jadi kuat. Ini saatnya kita akan kembali. Kita membangun mesbah keluarga sampai COVID-19 ini berakhir, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Ada waktunya, tidak usah kita tanya kapan berakhir. Ada waktunya, saat ini kita mau tetap setia kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, memberkati bangsa kita, memberkati pemerintah kita. Di bacaan kita tadi 1 Petrus 5 ayat yang 10. Jika Tuhan menjadi sumber yang utama dalam hidup kita, pada saat kita mengalami penderitaan, maka Tuhan akan lakukan beberapa hal. Ia sendiri akan menolong kita. Hal yang pertama, Tuhan menolong kita. Mari kita mau berkata, Tuhan menolong saya. Tuhan menolong saya. Sekalipun pemerintah enggak menolong, ya dokter enggak menolong, siapapun enggak menolong, tapi kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong saya. Berdoa di rumah, berdoa di kamar, ya berdoa pagi, berdoa siang maupun malam. Katakan, Tuhan Yesus menolong saya. Sebab firman Tuhan katakan pertolongan kita datang dari Tuhan. Lebih dari pertolongan apapun. Sehingga kita mau bersandar kepada Tuhan. Bagian berikutnya, ya
Petrus katakan Tuhan akan menolong kita. Dan dia berkata Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Tuhan akan menguatkan kita. Kekuatan kita terbatas. Tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Ya, Rasul Paulus pada saat dia mengalami tekanan, dia mengalami aniaya, dia mengalami banyak hal. Dia berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia tahu rahasia hidup, kekuatan yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Dan kemudian Petrus juga berkata, ia akan memulihkan. Mungkin selama beberapa waktu ini kita putus asa, kita kemudian tidak lagi setia kepada Tuhan, kita baru bangkit, kita baru mau kembali, kita percaya bahwa Tuhan memulihkan kita. Supaya kita ikuti kehendaknya Tuhan. Tuhan memulihkan kita. Jangan takut, apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mungkin usaha jadi sulit, ya dagang gak bisa, jualan gak bisa, kerja gak bisa, ya buat apa saja sulit, gak usah takut, Tuhan memulihkan kita. Memulihkan hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, apapun Tuhan akan pulihkan. Dan yang terakhir dikatakan, memberikan semangat yang baru dalam menghadapi kesulitan. Saat kita menghadapi kesulitan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, semangat supaya kita bangkit. Terima kasih, kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih. Engkau menolong saya, Engkau menguatkan saya. Engkau memulihkan saya dan Engkau memberikan saya kekuatan, memberikan saya semangat yang baru. Itu sebabnya mari kita mau kembali. Kita mau katakan bersama-sama, hanya Kristuslah yang dapat melakukan hal yang nyata dalam kehidupan kita. Dia telah buktikan itu, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia datang ke dalam dunia. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Supaya kita yang buta melihat, yang sakit sembuh, yang susah dapat memperoleh penghiburan. Dia selalu ada, selamanya ada. Yesus adalah jawaban. Ya, hanya Yesuslah yang dapat melakukan hal-hal yang nyata. Pada saat dunia nggak bisa buat apa-apa, Yesus ada untuk menolong kita. Dia hadir, dia menyertai kita. Matius pasal 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Daud berkata, sekalipun aku di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tetap kuat, tetap semangat. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Lingkupiku. Kita angkat tangan kita. Kita serahkan hidup kita, taruh tangan kita di dada, atau kita angkat tangan kita dan katakan, lingkupiku di saat badai bergelora. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita katakan lingkupiku dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu.
bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Kau Ku Allahku. tenang sebab Oh, Kau Allahku. ku tenang sebab Kau Ku tenang Allahku. sebab Kau Allahku. Oh, Kami syukur, syukur, syukur. datang Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami, sumber pertolongan kami di saat kami dalam penderitaan, kami dalam kesulitan. Engkau adalah jawaban, Engkau menyertai kami, Engkau menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semakin mempercayai Engkau, kami semakin mengandalkan Engkau. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu pasti. Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak berubah dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Saat ini sampai selama-lamanya. Pagi ini kami berdoa, kami memberkati Tuhan pemerintah dan bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesanggupan, kemampuan untuk terus koordinasi melakukan apa yang terbaik menghadapi virus corona ini. Kami percaya segala sesuatu akan terjadi, akan ada jalan keluar, akan ada jawaban dari Tuhan. Bukan hanya pemerintah. Berkati pemerintah kami, biar hikmat yang datang dari atas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia biar tetap kuat, tetap melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Saatnya kami sehati, baik rakyat maupun pemerintah, berjuang untuk menghadapi virus corona ini. Kami percaya ada waktunya, dia akan berhenti di dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja supaya terus menjadi mitra, terus berdoa. Berkati anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, supaya terus berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Berkati seluruh jemaat GBI Forisinda, GBI Eklesia di Merauke. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Biar kami tetap menjadikan Tuhan sumber utama pada saat kami dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga, para suami, para istri, anak-anak. Pada saat kami di rumah, biar kami mengalami Tuhan. Kami meninggikan Tuhan. Kami akan keluar dari rumah, kami akan bersaksi. Lewat hidup kami, keluarga kami, gerejamu, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Bapa. Mari angkat tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya kepada. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Damai sejahtera Allah itu mengalir memenuhi hati kami, melampaui akal, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Tuhan. Segala berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan atas hidup kita, keluarga kita, dalam hari-hari kita ke depan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkati anak-anakmu yang sudah mempersiapkan diri untuk pelayanan online ini. Tuhan berkati Richard dan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Berkati anak-anak sekolah minggu, anak youth, anak teens, Tuhan berkati. Pada saat mereka di rumah, mereka belajar. Tuhan memberikan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat terpelihara di dalam Tuhan. Yang masih bekerja, Tuhan menyertai. Baik mereka keluar dari rumah, kembali ke rumah, di dalam perjalanan.
Perlindungan Allah yang sempurna turun atas kami semua. Segala berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan percaya, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.